Halo sobat, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan materi tentang operan conditioning. Apa sih itu operan conditioning? Operan conditioning merupakan metode pembelajaran yang terjadi melalui reward dan punishment pada perilaku. Nah, teori ini diungkapkan oleh tokoh behaviorisme bernama B.F. Skinner. Metode operan conditioning terbagi menjadi dua, yaitu reinforcement dan punishment. Lalu, reinforcement terbagi menjadi reinforcement positif dan reinforcement negatif. Apa itu reinforcement? Reinforcement adalah segala hal yang terjadi yang dapat menguatkan suatu perilaku. Nah, sekarang kita akan membahas tentang reinforcement positif, yaitu penguatan berdasarkan prinsip bahwa frekuensi respon meningkat karena diikuti dengan stimulus yang mendukung. Contohnya, pemberian reward. Siapa nih yang masih bingung tentang reinforcement positif? Untuk itu, yuk kita simak video berikut ini. Oke, adik-adik sekalian, berikutlah penjelasan saya pada pertemuan pertama perkuliahan kita hari ini tentang operan conditioning. Sebelum saya akhiri perkuliahan kita hari ini, ada yang ingin ditanyakan buat adik-adik sekalian tentang materi kita hari ini? Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Nanya nggak ya? Gak usah aja deh, minggu depan aja. Baiklah, kalau tidak ada ya, penting sekali ya kelas saya ya. Kalau tidak ada, saya akhiri saja pertemuan kita pada hari ini. Kita akan mengadakan pertemuan lagi ya di jadwal saya berikutnya. Jangan lupa dibaca-baca bukunya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah penjelasan saya tentang positive reinforcement. Buat anak-anak sekalian, ya, adik-adik sekalian, sebelum saya mengakhiri, seperti biasa ya, saya akan memberikan kesempatan buat adik-adik sekalian untuk bertanya. Ya, bagi adik-adik sekalian yang ingin bertanya, saya persilahkan. Aduh, nanya nggak ya? Malu, takut pertanyaanku dibilang nggak bermutu. Nanti dimarahi bapak itu lagi. Mana bapak itu galak? Gimana nih? Mana semua pada diem? Keburu bapaknya makin marah. Yaudah deh, nanya aja. Maaf Pak, izin bertanya. Oh ya, iya. Siapa itu? Saya Alia Miranti dengan NIM 20195. Izin bertanya. Silakan. Dampak dari pemberian reward terhadap anak-anak apa ya Pak? Terima kasih Pak. Oh, ya, pertanyaan yang bagus Alia. Dampak reward ya, berarti ini bagian dari positive reinforcement itu sendiri, pemberian reward ya terhadap anak. Baik, pertanyaan yang sangat bagus. Saya keep pertanyaannya, saya simpan pertanyaannya. Nanti akan saya jawab di Google Classroom yang telah kita buat, sehingga teman-teman sekalian juga, adik-adik sekalian juga bisa melihat secara langsung ya. Nanti mana tahu nih keluar pas ulangan kan, bisa diulang-ulang di Google Classroom. Akan saya jawab di situ ya, Alia. Baik, terima kasih Alia sudah memberikan pertanyaan yang sangat bagus seperti itu. Tepuk tangan dulu dong ya buat Alia, pertanyaan yang bagus. Alia, terima kasih. Syukurlah bapaknya baik ternyata. Pertemuan selanjutnya nanya lagi ah. Oke. Ada? Saya akan mengakhiri pertemuan kedua kita tentang positive reinforcement. Terima kasih adik-adik sekalian yang sudah mengikuti perkuliahan saya dan juga Alia. Terima kasih karena sudah bertanya. Ya, suatu progres yang sangat baik untuk kelas ini. Baiklah, terima kasih adik-adik sekalian. Saya sudahi perkuliahan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, kita juga sudah selesai ya pada pertemuan ketiga membahas tentang negative reinforcement. Seperti pada pertemuan sebelumnya, saya akan pokoknya di pertemuan ini aku harus banyak nanya. Iya, harus banyak tanya pokoknya. Saya Pak izin bertanya. Pak. Saya Pak. Saya duluan Pak. Aduh, oke. Baik.
Terima kasih ya adik-adik, karena banyak sekali yang ingin bertanya ya. Suatu progres yang luar biasa dari pertemuan pertama yang sepi sekali loh kelas saya tidak ada yang bertanya ya. Sampai sekarang pertemuan ketiga rata-rata ingin bertanya. Untuk mempersingkat waktu saja, saya akan memberikan sebuah GCR ya untuk adik-adik bisa bertanya di sana. Lalu nanti akan saya jawab dengan penjelasan yang lumayan detail juga. Sekali lagi, progres kelas ini sangat baik ya, karena ingin bertanya tentang materi-materi supaya clear ya, supaya jelas apa yang saya berikan materi. Adik-adik juga ada yang masih bingung juga akan saya jawab. Terima kasih banyak buat adik-adik yang akan bertanya, yang ingin bertanya. Baiklah, saya kira seperti itu saja pertemuan kita pada hari ini. Jangan lupa yang ingin bertanya, saya persilakan nanti di Google Classroom. Baik, ada yang mau disampaikan lagi? Saya persilakan. Oke, jika tidak ada, baiklah saya sudahi saja pertemuan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik-adik sekalian. Terima kasih. Nah, pada contoh tersebut, dapat kita lihat, pada awalnya seorang mahasiswi bernama Alia merasa takut untuk bertanya. Tetapi, ketika ia coba bertanya, sang dosen memberi respon yang cukup baik atau rewarding dalam bentuk pujian. Kemudian, terjadi penguatan terhadap perilaku Alia, yaitu menjadi lebih berani bertanya kepada dosen, dan hal tersebut terjadi secara terus-menerus. Gimana nih, udah paham kan tentang reinforcement positif? Sekarang, yuk kita lanjut! Nah, sekarang kita akan membahas tentang reinforcement negatif, yaitu penguatan berdasarkan prinsip bahwa frekuensi respon meningkat karena diikuti dengan penghilangan stimulus yang merugikan atau tidak menyenangkan. Contohnya seperti mendapatkan gangguan. Ada yang masih bingung? Untuk itu, yuk kita simak aja video berikut ini. Duh, ini nonton apa sih? Masuk banyak-banyak sih. Aduh, heboh banget. Skip dulu deh. Kok masuk lagi sih? Aduh. Heboh banget jadi kawan. Oh. Tinggal bagian si Nabila nih. Mana ya, kok belum dikirim-kirim? Telepon aja kali ya. Gak diangkat. Mana sih Nabila? Mana udah mau dikumpul lagi. Duh, ini siapa sih yang nelpon? Nanti aja deh, orang tugasnya juga masih lama dikumpul. Mana sih si Nabila nggak ngumpul-ngumpul bagiannya? Padahal bentar lagi dikumpul ke ibu dosen. Belum lagi disatuin. Telepon aja kali ya. Diangkat. Halo nak, tugas kamu mana nak? Tugasmu udah selesai belum? Tugas yang mana ya, deh? Tugas yang mana sih? Tugas kelompok yang PUM. Oh, tugas kelompok ya? Kayaknya belum deh aku kerjain. Nanti ya aku kirim ke kau. Karena belum siap, sama sekali belum siap. Cepet ya nak, soalnya udah mau dikumpul. Kan belum lagi aku satuin. Cepet ya nak, nggak pakai lama. Iya, Ade. Bentar lagi ya aku kirimnya. Oke, makasih ya. Oke nak. Sibuk
banget sih nelponin, gangguin orang aja nih dari tadi buka TikTok. Akhirnya siap juga nih tugas. Oke, dah clear. Jadi bisa buka TikTok. Oh iya ya, ada tugas ya dari dikasih sama Ibu Ade. Apa aku chat teman-teman aku dulu ya? Chat dulu deh. Oke, siap. Oke. Akhirnya bisa scroll TikTok lagi nih. Yang penting tugasnya siap. Pada video tersebut, dapat kita lihat pada awalnya seorang mahasiswi sedang asik bermain TikTok saat membahas tugas. Kemudian, ia mendapat peringatan dari teman kelompoknya. Karena merasa risih, keesokan harinya si mahasiswi tadi mengubah perilakunya menjadi mengutamakan tugas kelompoknya. Hal ini mengakibatkan peringatan yang diberi teman kelompoknya hilang. Sehingga, perilaku mengutamakan tugas kelompok tadi terus ia lakukan agar hal yang membuatnya terganggu seperti diberi peringatan oleh temannya tidak terjadi lagi. Nah, udah tahu kan perbedaan reinforcement positif dan negatif? Sekarang, mari kita lanjut. Nah, selanjutnya punishment. Punishment merupakan stimulus yang diberikan ketika perilaku terjadi agar perilaku tersebut dapat berkurang. Simpelnya, pemberian hukuman agar hal yang tidak baik tidak terulang kembali. Nah, biar makin ngerti, kita simak aja video berikut ini. Ingat, saya seminggu yang lalu ngasih tugas sama kalian, bukan? Coba ingat-ingat. Iya, Bu, ada Bu tugasnya, Bu. Nah, sehari ini kan kumpulnya, jadi saya minta saat ini juga dalam waktu 5 detik, saya tunggu. Cepat, link udah saya sediakan di GCR. Ayo, 1. Baik, Bu, baik, Bu. Sudah ya, waktu sudah habis. Respon sudah saya tutup. Bentar ya, saya cek dulu. Udah kalian kumpul apa belum? Mahasiswa di kelas ini berapa orang? Izin, Bu, untuk mata kuliah Ibu ada 5 orang, Bu. 5 orang ya, terima kasih Jeremy. Tapi di sini masih 4 orang yang ngumpul. Siapa yang belum ngumpul? Ayo ngaku aja sebelum saya cek satu-satu ini. Izin Bu, saya Bu. Kamu kenapa Wanda belum ngumpul? Wanda? Iya Bu, belum selesai Bu. Saya nggak terima ya alasan-alasan kayak gitu. Alasan-alasan terus. Kapan kamu mau jadi maju? Yaudah, sebagai hukumannya, saya pengen kamu nyelesain tugas itu yang saya kasih selama 3 hari. Ditambah hukumannya lagi, kamu neliti anak-anak dengan gejala apa ya, sedikit hiperaktif. Jadi, saya pengen tuh kamu teliti itu dalam waktu 3 hari juga. Saya tunggu 3 hari dari sekarang. Kamu paham, Wanda? Baik Bu, paham. Udah, yang lain jangan ditiruin ya. Gak ada alasan-alasan lain. Kuliah ya kuliah, oke? Saya cukupkan aja. Kuliah hari ini, latihannya, saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nih yang sering nggak mengerjakan tugas? Ya, pada video tersebut, seorang mahasiswi tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosennya. Hal itu mengakibatkan ia mendapatkan hukuman yang membuat ia jera, sehingga ia mengubah perilakunya menjadi lebih rajin ke depannya.
Gimana nih penjelasan tentang operan conditioning? Mulai dari reinforcement positif, negatif, hingga punishment. Semoga dimengerti ya. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa di like, share, dan di subscribe ya. Ke Kanada membeli piano. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa menerapkan protokol kesehatan ya. Bye-bye.